Iya, selamat pagi para Stella Family sekalian. Di pagi yang cerah ini, walaupun agak sedikit mendung ya di luar. Jadi hari ini kita ada di bincang-bincang bersama narasumber kita. Iya, hari ini cukup spesial karena hari ini kita akan membahas soal masalah jantung anak. Ya, mungkin para moms and dad juga merasa, rupanya ada ya penyakit jantung pada anak. Oh ya, saya juga mengingatkan para moms and dad boleh mengundang para teman-teman andai tolan yang ingin bergabung bersama kita di IG Live kita pada pagi hari ini, supaya makin banyak informasi yang bisa kita sampaikan ke teman-teman, saudara, supaya setiap orang bisa mendapatkan informasi yang benar, seperti itu. Oke, boleh diundang teman-temannya sekalian supaya makin banyak yang bisa kita sampaikan. Iya, di siang hari ini kita akan membahas soal masalah deteksi dini jantung bawaan pada anak. Hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Muhammad Ali, spesialis anak, konsultan jantung anak. Selamat siang, dokter. Ya, pagi ya kali ya. Selamat pagi ya, dok. Oh ya, karena di dalam gedung ya, dok, bawaannya kayaknya siang gitu, dok. Dokter sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, dok. Mungkin cara pembicaraan kita hari ini lebih ke masalah bincang-bincang, gitu, dok ya. Mungkin beda dari edisi sebelum-sebelumnya, mungkin ada pemaparan materi. Cuman mungkin hari ini kita lebih acara bincang-bincang. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dokter. Nanti dokter boleh jelaskan sedikit-sedikit soal masalah deteksi dini jantung bawaan pada anak ya, dokter ya. Oke, sekali mengingatkan kepada moms and dad sekalian yang ingin bertanya boleh ketik di kolom komentar kita. Nanti saya akan berusaha kalau memang kita punya waktu boleh kita sampaikan ke Dokter Muhammad Ali untuk bisa menjawabnya. Oke, dokter, kita mulai saja ya, dok. Boleh, silakan. Dokter, gini dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan pada para moms and dad sekalian di rumah. Dokter, penyakit jantung itu ada ya pada anak? Bukankah selama ini yang tahu di masyarakat jantung itu masalahnya adalah orang dewasa? Gitu. Boleh dijelaskan sedikit tentang masalah penyakit jantung pada anak, dokter? Ya, terima kasih Dr. Roberto. Ya, para moms and dad Stella Maris yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi memang selama ini mungkin ada salah persepsi bahwa anak itu tidak mungkin menderita penyakit jantung ya, tapi ini suatu pandangan yang keliru karena baik penyakit jantung didapat atau penyakit jantung bawaan bisa dan cukup sering diderita oleh seorang anak. Nah, topik kita pagi ini sebenarnya bukan membahas penyakit jantung yang didapat ya, tapi lebih fokus kepada penyakit jantung bawaan. Jadi angka kejadiannya sebenarnya cukup sering ya. Penyakit jantung bawaan sendiri adalah suatu keadaan kecacatan jantung yang diderita seseorang sejak dia berada dalam kandungan. Jadi disebut kalau bahasa Inggrisnya congenital heart disease. Congenital artinya bahwa kelainan tersebut, kecacatan tersebut sudah ada sejak masih dalam kandungan dan terbawa terus hingga proses kelahiran dan kehidupan selanjutnya. Yaitu itu secara ringkas definisi daripada penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease. Angka kejadiannya lumayan ya, Untuk tingkat kelahiran di Indonesia, yang negara kita yang masih cukup tinggi, angka kelahiran bayinya, diperkirakan kira-kira ada 45.000 sampai 50.000 kasus bayi setiap tahunnya lahir dengan PJB, ya kita singkat PJB, penyakit jantung bawaan, dengan berbagai variasinya tentunya, ya variasinya banyak. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, tapi angka kejadiannya sebenarnya cukup tinggi, ya 50.000 ini. Apakah semuanya nanti akan menjadi masalah klinis dan beban kesehatan? Tidak juga, ya, sebab ada beberapa yang mungkin ringan. Jadi ringan, sedang, beratnya klinisnya itu tergantung juga nanti dari jenisnya, ya. Jadi kejadiannya cukup banyak sebenarnya, dan atensi masyarakat sebenarnya dengan kemajuan
kemajuan informasi saat ini sudah semakin mudah sebenarnya untuk mencari tahu tentang penyakit jantung bawaan ini, ya. Jadi sudah tidak paradigma lama lagi yang kita pakai sebenarnya, bahwa orang tua menganggap tidak ada penyakit jantung pada anak, ya. Sudah cukup banyak dan cukup lebar informasi tentang ini. Jadi secara garis besar saya bisa katakan bahwa jenisnya ada dua ya. Ada dua. Apakah waktu muncul sudah lahir atau dalam proses kehidupan anaknya muncul dengan tanda-tanda sianosis atau biru apa tidak, ya. Nah, itu jenis yang kurang banyak sebenarnya. Yang paling banyak justru yang tidak biru, ya, yang tidak biru. Jadi tampilannya tidak biru dia. Jadi kadangkala ibu-ibu ada yang merasa atau mengatakan bahwa anak saya tidak biru kok, masa disebut ada kecurigaan jantung bawaan. Nah, ini yang harus diluruskan, bahwa tampilan klinisnya, gejalanya tidak harus biru. Justru yang paling banyak jenisnya adalah jenis PJB non-cyanotic atau tidak biru. Ya, nanti kita akan jelaskan gejala-gejalanya. Jadi jenisnya yang jelas adalah ada dua garis besarnya, jenis non-cyanotic atau yang tidak biru dan jenis yang biru, ya. Nah, jenis yang tidak cyanotic ini paling banyak adalah kita sebut namanya VSD atau ventricular septal defect. Yang kedua ASD, atrial septal defect. Kemudian PDA, patent ductus arteriosus. Kemudian ada pulmonal stenosis atau PS. Ini 4 jenis teratas ini tampilannya tidak biru, ya, tidak biru. Nah, untuk yang biru, contohnya adalah yang paling sering adalah tetralogy of Fallot, ya, tampilannya biru, ya. Kemudian ada lagi transposition of great arteries, TGA, itu biru, ya. Dan banyak lagi jenis-jenis yang lain. Nah, ini dulu yang kita cermati. Sering menjadi pertanyaan bagi orang tua, terutama yang sudah didiagnosis ini, ada mungkin perasaan bersalah, ya. Kenapa bayi saya atau anak saya sampai begini? Misalnya dia lahir, ujuk-ujuk lahir sudah biru, ya, saturasinya rendah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, ini salah saya, salah suami, atau bagaimana? Jadi kami menerangkan di sini bahwa tidak ada salah ibu atau ayahnya, ya, tidak ada. Jadi karena apa? Karena penyebabnya sendiri sampai sekarang penyebab utamanya belum diketahui. Kenapa satu baby sehat, anak lain sehat, kok anak saya kena penyakit jantung bawaan, atau yang orang awam biasa sebut dengan jantung bocor. Kenapa anak saya yang terpilih? Nah, ini tentu ini kuasa Tuhan, ya, kita nggak bisa elakkan. Penyebab pastinya tidak tahu, tapi memang ada beberapa faktor risiko namanya. Bahwa kalau orang menderita begini, mungkin nanti bayinya begini. Contohnya adalah ibu-ibu yang menderita diabetes. Ya, jadi ibu-ibu yang memang menderita diabetes, tapi bukan diabetes selama kehamilan, ya, bukan. Tapi memang dia memang pure diabetes. Nah, ini termasuk ibu-ibu yang berisiko nanti akan melahirkan anak dengan penyakit jantung bawaan dengan jenis tertentu. Atau ibu-ibu yang terinfeksi selama masa kehamilan di trimester awal atau sebelumnya. Contohnya apa yang kita takuti, misalnya infeksi rubella, ya, virus rubella, tokso, ya. Nah, ini virus-virus yang dianggap mempunyai potensi untuk merusak struktur bangunan jantung dalam kandungan. Jadi memang dia sudah merusak kian sejak proses penciptaan atau penyempurnaan organ-organ tubuh, dalam hal ini jantung. Ya, beberapa penyebab lain mungkin obat-obatan, ya, obat-obatan tertentu. Tapi umumnya obat-obat seperti ini tidak lagi diedarkan, ya. Misalnya dulu obat thalidomid untuk ibu-ibu hamil dengan muntah hebat. Nah, sekarang sudah ditarik obat itu karena dianggap salah satu penyebab kelainan cacat jantung bawaan. Penyebab lain mungkin adalah genetik, mutasi gen. Nah, ini yang dianggap paling memungkinkan, ya, paling memungkinkan. Jadi
terjadi secara sporadis, ada mutasi gen, ya, mungkin ada sindrom tertentu sebagai bagian dari penyakit jantung bawaan. Contohnya apa? Adalah bayi-bayi atau anak dengan Down syndrome, ya. Kita tahu Down syndrome ini ada mempunyai beberapa masalah pada organnya. Biasanya ada masalah pada IQ, ya, pada hormon, hormon tiroid, hormon pertumbuhan. Kemudian ada masalah 45-50% kemungkinan ada masalah penyakit jantung bawaan. Nah, ini penyebab-penyebab ini memang yang tidak persis diketahui apa sebenarnya. Jadi tidak bisa disebut, kita menuduh ini salah ibunya, salah siapa tidak. Jadi memang beginilah sudah kejadiannya, ya. Jadi itu yang sejauh ini yang bisa saya terangkan secara singkat dari definisi, keseringan kejadiannya, jenisnya, dan penyebabnya. Nah, bagaimana kita mau mendeteksi, ya, karena judul pertemuan kita pagi ini adalah bagaimana mendeteksi secara lebih awal, kan gitu, ya. Betul. Pengalaman kami sekarang ini sudah jauh lebih bagus, ya. Saya sudah sebagai konsultan jantung anak kira-kira sudah 10 tahun. Kalau dulu sering kita mendapati kasus-kasus yang terlambat terdeteksi sehingga terlambat tertangani, ya. Kalau dulu, kalau sekarang tingkat deteksinya sudah jauh lebih bagus, ya. Nah, ini tentu didukung oleh pemahaman yang semakin baik oleh lini-lini terdepan tenaga kesehatan, dokter umum tentunya, kemudian teman-teman sejawat dokter anak, ya, yang melihat ini kok ada sesuatu yang janggal ini, bayi atau anak ini, sehingga dilakukan rujukan segera sehingga dapat dideteksi lebih awal, ya. Kalau sekarang ini sudah jauh lebih bagus, walaupun beberapa kasus, ya, tetap kita dapat yang too late to diagnose, ya, terlalu lambat didiagnosis. Biasanya alasannya adalah jangkauan kesehatan yang susah didapat, ya. Jadi orangnya yang sangat-sangat di mana gitu, ya, tempatnya susah, ya, mungkin ekonomi juga susah, sehingga tidak sempat dilakukan perujukan untuk pasien ini, tidak sempat dirujuk. Jadi sudah kasek istilahnya, datang sudah kondisi yang cukup berat. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi ini? Nah, cara mendeteksinya ada beberapa, ya. Bahkan sebelum bayi dilahirkan pun sudah bisa kita deteksi. Sekarang ini sudah bisa. Teknologi sudah semakin memungkinkan bahwa apakah janin yang saya kandung ini ada masalah jantung bawaan apa enggak? Nah, sudah bisa, termasuk di Rumah Sakit Stella Maris kita sudah punya unit feto maternal, ya. Kebetulan saya juga ada dalam unit itu oleh kawan-kawan kita SPOG yang memang mengambil concern dan pendidikan yang terkait bagaimana mendeteksi kelainan jantung bawaan sejak dalam kandungan. Apakah semua ibu-ibu hamil perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi janin? Nah, ini juga tidak semuanya memang. Ada beberapa indikasi. Misalnya, ibu ini hamilnya anak yang kedua. Anak pertama dengan penyakit jantung bawaan, tentu dia khawatir, ya. Ini anak saya berikutnya ini ada kebocoran jantung apa tidak? Maka salah satu langkah yang bisa dibuatnya adalah dengan melakukan fetal ekokardiografi di unit feto maternal, ya. Jadi di usia kehamilan 18 sampai 22 minggu itu terbaik itu dilakukan pemeriksaan USG jantung janin, teman, ya, fetal ekokardiografi. Nah, nanti teman-teman SPOG akan melihatnya, mempelajarinya, sehingga akan didapati kemungkinan itu. Kemudian apa persiapan yang akan kita lakukan untuk menyambut kelahiran bayi ini. Kalau dia kelainannya ringan, mungkin bisa dilakukan di tempat biasa. Tapi kalau kelainannya berat, kelainan jantungnya, dan perlu tindakan segera, maka kita akan sarankan untuk dilakukan persalinan di rumah sakit besar yang ada fasilitas untuk melakukan tindakan jantung berikutnya. Ya, itu salah satu keunggulan daripada melakukan fetal echo. Kemudian setelah lahir,
setelah lahir kita lihat keadaannya. Dokter akan melihat. Secara umum dokter anak ya sudah melihat itu, sudah mempelajarinya. Ini bayinya bayi yang viabel, yang bagus, yang cukup sehat, ya. Atau memang dari awalnya ada masalah, ya. Ada beberapa parameter yang dilihat, ya. Ada beberapa parameter yang dilihat. Nah, di sini kita mesti berhati-hati, ya, terutama dokter-dokter umum atau dokter anak yang bertugas di ruang persalinan. Beberapa kelainan jantung bawaan itu belum menunjukkan gejala awal. Nah, ini berhati-hati. Ya, belum menunjukkan gejala, misalnya belum terdengar suara kelainan jantungnya, belum nampak birunya di awal-awal. Jadi, kalau orang tua bertanya apakah jantungnya normal atau sehat, cukup dijawab bahwa sejauh ini dari pemeriksaan yang kami lakukan masih cukup baik. Tapi keadaan ini adalah keadaan transisi dari kehidupan di dalam janin hingga kehidupan di luar janin. Perlu proses, ya, perlu proses untuk mewanti-wanti itu. Nah, dalam hal ekstrem tertentu, kelainan jantung yang ekstrem tertentu, ini gitu lahir memang nampak biru. Nah, ini kita hati-hati. Kalau kasus seperti ini, kita harus lebih hati-hati, terutama dokter anaknya di ruang persalinan. Jangan sampai kasus ini terlewatkan sehingga mengancam nyawa. Karena yang begini biasanya kalau tidak cepat ditangani akan mengancam nyawa. Nah, ada satu lagi untuk deteksi dini, kelainan jantung kritis namanya ya, yang biru sekali, seolah-olah di awal itu normal, adalah dengan pemeriksaan oksimetri. Ya, nah di rumah sakit kita juga screening ini sudah mulai berjalan. Ya, jadi semua bayi-bayi lahir walaupun sehat dilakukan screening. Ya, dilakukan screening dengan oksimetri setelah usia 24 jam. Dilihat bagaimana tingkat oksigennya di darahnya atau saturasi oksigen di tangan kanannya dan di kaki. Dibandingkan dengan nilai-nilai tertentu akan terdeteksi ini kira-kira ada masalah nggak yang serius di jantungnya. Kalau dokter anak di ruangan persalinan atau bidannya mendeteksi ini, maka akan dilakukan perujukan ke saya atau di tempat lain untuk dilakukan ekokardiografi sehingga kita bisa dapati lebih cepat akan lebih cepat tertangani. Kenapa? Beberapa kelainan jantung bawaan yang kritis, yang berat, nah ini biasanya jelek akhirnya kalau tidak cepat ditangani, ya. Tidak cepat tangani akan jelek. Nah, ini di kehidupan awal. Tidak buru-buru menyatakan orang sebagai jantungnya sehat. Ya, kita perlu menjelaskan ke orang tua bahwa ini keadaan transisi dari kehidupan di dalam janin hingga di luar, ya. Ada beberapa sirkulasi yang berubah antara di dalam dengan di luar kandungan, ya. Nah, itu yang bisa kita katakan ke orang tua di awal-awal kelahiran. Jadi dalam kandungan sudah kita tahu, kemudian sesudah lahir. Nah, sesudah pulang, apa gejala-gejala yang orang awam bisa cermati? Nah, ini yang paling penting sebenarnya bagi orang awam. Waktu pulang ke rumah, misalnya bayinya cukup bulan, ya. Misalnya bayi cukup bulan. Lahirnya 3.500. Seharusnya bayi ini akan minum biasa, ya, minum puas tidur, minum puas tidur. Nah, bayi ini ibunya mengeluh, minumnya nggak bisa lama. Minum sedikit putus, dahi berkeringat. Nah, ini salah satu tanda bahwa ada kemungkinan ada menderita kebocoran jantung. Ya, jadi minumnya bermasalah nih. Ya, minumnya nggak bisa lama sehingga volume yang masuk tidak optimal. Akibatnya berat badannya tidak bertambah secara optimal. Contoh, seharusnya bayi normal dengan berat badan lahir 3.500 gram di umur 1 bulan umumnya akan mencapai penambahan rata-rata 1.000 gram. Jadi kalau dia datang lagi untuk imunisasi hepatitis B1, itu berat badannya di kisaran 4.500 atau paling nggak 4.200. Jadi nambahnya signifikan.
Tapi waktu mau imunisasi, diperiksa, naiknya cuma misalnya separuh atau nggak sampai, ya. Kok bayi saya naiknya cuma 2 on dalam waktu 1 bulan. Nah, ini satu alarm, satu petunjuk, ya. Ini satu something wrong, ini sudah terjadi sesuatu mungkin pada jantungnya, ya. Dia napas sengal-sengal, napasnya cepat, minum berkeringat, capek, ya. Nah, kalau diselimutkan pun nampak gerakan dadanya yang cepat. Nah, ini hati-hati. Tidak biru, tapi sesak napas. Ini sesak napas bayinya. Bagaimana dia mau minum secara optimal kalau dia sesak? Ya, sesaknya bukan karena parunya awalnya, tapi karena adanya lubang-lubang tertentu yang ukurannya cukup besar, yang mempengaruhi sirkulasi darahnya. Ya, apakah ada VSD yang besar atau ada PDA yang besar? Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi orang awam yang paling mudah menurut kami adalah melihat sesudah lahir bagaimana penambahan berat badan si anak. Itu untuk jenis yang tidak biru. Untuk jenis yang biru, kadang muncul birunya itu, ya, contoh teknologi Avalo, ya, yang paling banyak. Itu pun nggak di awal-awal kelahiran biru. Mulai 3 bulan, 4 bulan, orang tuanya mulai mengeluh, anak saya kok bibirnya kok ungu, ya, lidahnya ungu. Nah, ini kita hati-hati. Saya mengingatkan kepada kawan-kawan dokter umum atau dokter anak, jangan terlalu mudah menyatakan ini tidak apa-apa. Nah, ini satu penyakit. Kalau dokternya bilang ini tidak apa-apa, sementara orang tua punya concern ke situ. Tapi dok, anak saya napasnya cepat. Tapi dok, bibir anak saya biru. Tapi dok, berat badan anak saya nggak naiknya bagus. Kok malah dokternya bilang, ini nggak apa-apa. Biasa bayi macam itu. Tidak boleh lagi ini diucapkan, ya, oleh seorang tenaga kesehatan. Jadi mestinya kita paling tidak kita menjatuhkan satu kecurigaan terhadap PJB. Oh, mungkin ini Bu, ya, sebelum melakukan pemeriksaan fisik tentunya, mungkin ada sesuatu, lalu kita periksa, ya, kita periksa. Secara umum, tampilannya anak yang dengan kelainan jantung bawaan yang cukup berat, baik yang biru atau tak biru, itu seharusnya bisa dideteksi oleh tenaga kesehatan, ya, berat badan tak naik, napas cepat, sering ada masalah paru. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan stetoskop utamanya, sering sekali terdengar suara jantung yang tidak normal atau murmur, ya, sering sekali, walaupun tidak semua kelainan jantung bawaan yang serius sekalipun ada suara yang abnormal itu. Jadi kita mesti berhati-hati antara pertanyaan dengan wawancara ke pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain, ini harus sejalan. Jangan abai dengan keluhan orang tua. Jangan pernah abai dengan keluhan orang tua sekecil apapun. Ya, kita tidak boleh lagi terlalu membanggakan diri. Itu dia dokternya, aku yang lebih tahu. Tidak lagi. Itu paradigma lama. Sekarang sumber informasi orang sudah dapat dari mana-mana. Ya, jangan kita yang malah diajari oleh pasien. Yang paling penting dari semua adalah bagaimana tidak mencelakakan orang. Ya, orang tua sudah punya kecurigaan, dokternya malah menegatifkan dengan kata-kata mudah, nggak apa-apa ini, biasa ini. Kalau orang tuanya ngeluh lagi, saya apa Anda yang dokter? Nah, ini tidak boleh lagi keluar hal-hal seperti ini. Kenapa? Yang paling kita takuti adalah kita akan kehilangan kasus. Kasus itu jadinya terlantar, neglected, underdiagnosis, ya, tidak didiagnosis, akibatnya late treatment. Pengobatannya jadi terlambat. Yang seharusnya bisa diobati cepat, tidak terobati. Nah, saya juga mau mengingatkan bahwa jenis dan keparahan PJB ini banyak, ya. Ada yang memang tidak perlu tindakan di awal-awal atau memang bisa ditunggu, ya. Semakin kecil lubangnya misalnya, semakin kecil masalahnya. Sedang lubangnya, sedang masalahnya. Besar lubangnya, besar masalahnya. Nah, itu tentu
satu hal yang lumrah ya. Semua masalah tergantung dari keparahannya. Nah, inilah yang perlu kita sadari ya, perlu kita sadari semua, bukan hanya pasien, juga tenaga kesehatan ya. Lakukanlah perujukan yang sesuai. Lakukan perujukan yang sesuai. Ada di kota-kota besar tenaga kesehatan, konsultan jantung anak, kirim, rujuk. Jangan berandai-andai, berasumsi bahwa ini semua normal-normal saja ya. Yang rugi adalah nanti pasiennya, dan bisa jadi mungkin ada menyangkut nantinya ke masalah hukum kalau sampai ada sesuatu yang kita salah dalam tata laksananya ya. Karena ada kasus di Jakarta penuntutan seperti itu, dokternya mengatakan bahwa jantungnya baik-baik saja, ternyata setelah beberapa bulan pergi imunisasi ke dokter lain ada kebocoran jantung. Nah, ini jadi masalah hukum sampai ke pengadilan. Nah, ini yang kita mesti berhati-hati ya. Nah, tentu penanganannya adalah berdasarkan jenis dan keparahannya. Ada yang boleh ditunggu, ada ya, ada yang boleh ditunggu, ada yang bahkan tidak perlu diapa-apakan, ada ya. Tidak semua kelainan jantung bawaan harus berakhir di meja operasi misalnya, atau di ruang kateterisasi jantung. Nah, kenapa saya sebut yang terakhir ini? Karena sekarang ini sudah semakin maju bahwa tindakan untuk koreksi atau perbaikan PJB tidak harus berakhir di meja operasi. Ya, tidak harus. Pada kebanyakan kasus yang sederhana sekarang, sudah cukup ditutup atau dilakukan koreksi di ruang kateterisasi jantung oleh dokter jantung anak, oleh konsultan jantung anak. Jadi tidak harus berakhir di meja operasi, kecuali jenis tertentu ya. Jenis tertentu yang terutama yang jenis yang biru itu memang sekarang ini masih tetap memerlukan tindakan koreksi oleh kawan-kawan dokter bedah jantung. Setelah operasi bagaimana? Biasanya akan bagus ya, biasanya akan bagus, tumbuh kembangnya baik, dan tapi tetap dalam observasi ya. Nah, apa yang paling penting dari semua pemeriksaan itu adalah ekokardiografi. Apakah foto ronsen perlu? Perlu. Mungkin di daerah yang tidak ada tenaga kesehatannya atau mesin ekokardiografi bisa lakukan foto ronsen dulu, lihat bentuk jantungnya ya, besar jantungnya ya. Nah, oximetri saya kira sudah ada di mana-mana yang portable ya, kecil itu harganya pun murah. Semua dokter bisa beli, bisa lakukan screening awal di kamar bersalin. Jadi sebelum dirujuk sudah ada kecurigaan, nah, rujuklah. Ekokardiografi lah penentunya. Ini kasusnya apa, mau diapain gitu ya. Ya, kita akan sangat senang hati menerima rujukan-rujukan seperti ini. Beberapa kasus yang dirujuk ternyata normal, tidak apa-apa, daripada kita kehilangan kasus dan akhirnya merugikan pasien itu sendiri. Yang penting kita adalah memberikan edukasi sebaik mungkin. Jangan terlalu yakin juga hanya dari pemeriksaan sesaat ya. Misalnya sekali periksa langsung bilang ke ibunya, ini ada kebocoran jantung dan bakal ngancam nyawa. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Apalagi itu level dokter umum, mohon maaf, atau dokter SPA biasa, yang belum ada pemeriksaan ekonya. Jadi memang kuncinya di USG jantung atau ekokardiografi. Barulah kita bisa secara lebih luas dan dalam menerangkan apa masalahnya. Jadi jangan terlalu semangat kali pula nyatakan ya ini jantung bocor nih, kalau nggak diginiin bakal gini nih. Nah, jangan juga. Jadi kita tetap profesional lah. Di mana kita berada sebagai apa, nah, di situ fungsi kita ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain, Dokter Roberto? Iya dokter,
pemaparan yang cukup jelas dokter. Dokter sudah menjelaskan dari definisi sampai tata laksana. Cuman ada saya yang cukup tertarik dokter soal masalah deteksi dini. Di dokter tadi jelaskan soal masalah ada pemeriksaan oximetri, ekokardio. Mungkin dokter banyak para pendengar kita yang mungkin ya kita anggap mungkin tidak lahir di Stella. Mungkin kalau di Stella semua mendapatkan pemeriksaan screening ya dokter ya. Nah, mungkin dia tidak lahir di Stella. Ada keluhan-keluhan yang mengalami misalnya, oh tiba-tiba birunya sesaat gitu. Apa yang mereka harus lakukan dokter? Apakah memang tetap harus pemeriksaan oximetri atau langsung mereka untuk pemeriksaan ekokardio dokter? Itu gimana dokter? Boleh jelaskan dokter? Ya tentu, ya terima kasih Dokter Roberto. Tentu ini lihat dulu sikonnya di mana, di unit mana teman sejawat ini bekerja. Ya, apakah biru itu muncul di rumah atau di rumah sakit sebelum dipulangkan atau bagaimana? Ya, nah biru sesaat pada bayi baru lahir belum tentu kelainan jantung bawaan. Apalagi birunya sesaat. Contoh, bayi ini sensitif dengan suhu. Bayi hipotermi pun, entah dia pipis atau apa nggak diganti. Nah ini biru juga dia. Jadi jangan ujuk-ujuk menyatakan orang ada masalah jantung. Ya, apalagi birunya sesaat dan terus hilang dalam hitungan detik. Ya, saya kira. Nah, tapi kalau di rumah sakit yang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, eko misalnya, ini tidak salah. Yang penting tetap dibicarakan ke orang tua. Ini ada biru, kita ada unitnya, ada dokternya, nah, kita periksakan. Ya, sebab kadang-kala dijumpai juga pada situasi seperti ini ada kelainan jantung. Nah, tentu ini bergantung situasi kondisi di mana ditemukan ya. Kalau di daerah susah merujuknya, misalnya jauh sekali ya, berjam-jam untuk sampai ke kota Medan. Nah, birunya pun hanya sesaat. Nah, ini tentu pertimbangan klinisnya individual. Kita lihat ya, kita lihat masing-masing kasus. Saya kira begitu. Oke, dokter, mungkin ini juga saya mau mengundang para viewers kita, para pendengar kita yang ingin bertanya, boleh cantumkan di kolom komentar kita. Juga tadi sebenarnya udah ada yang bertanya dan dokter sudah menjawab ya dok, soal ada tadi kalau nggak salah saya ada lihat satu yang ini dokter soal masalah, ada satu dari Adelia 30. Halo dok, kenapa anak aritmia kalau minum susu suka biru dok? Tapi dia nggak lama dok, hanya sebentar saja. Mungkin dokter udah jelaskan ya dok ya soal masalah minum setelah minum apa karena bisa mengaruh dari jantungnya juga ya dok. Boleh dijelaskan sedikit lagi dokter? Iya, sayangnya tidak dijelaskan ya umurnya berapa. Apakah baby Iya atau dokter. umur anak minum susu atau minum apa? Ya, jadi sebenarnya lebih tepat mungkin istilahnya disritmia ya. Aritmia itu tidak ada irama jantung. Disritmia itu mungkin pada anak tidak melulu harus ada kelainan irama jantung ya. Kadang-kala pada anak iramanya sedikit tidak reguler. Nah, tapi biasanya ini tidak berhubungan dengan biru atau tidak biru. Itu soal irama jantung saja. Ya, saya tidak tahu kasus apa yang dimaksudkan di umur berapa. Ada gangguan irama tertentu yang juga biru, tapi ini pada anak besar ya, misalnya pada Epstein anomali. Nah ini bisa terjadi gangguan irama yang cukup serius dan anaknya agak biru, tapi itu anak besar biasanya. Ya, kita jumpai SPT namanya, supraventricular tachycardia. Ini detak jantung normal anak misalnya bawah 100. Pada SPT detak jantungnya sangat cepat, bisa sampai 200-250 dan ini mengancam nyawa. Jantung berdetak terlalu cepat 250 kali semenit, ini mengancam nyawa. Dan pada Epstein anomali, anaknya juga kadang disertai dengan biru, ya. Nah ini saya nggak tahu tadi pertanyaan tadi umur baby atau apa, ya. Saya kira begitu. Nggak dijelaskan sih Pak untuk usianya dokter. Cuma dibilang anak ya dok. Dokter, ini juga ada dari Nartalia dokter. Izin dokter, saya punya keponakan lahir prematur 30 minggu. Usia kronologisnya sekitar sekarang 7 bulan. Belum bisa telungkup. Dulu hanya screening ROP dan OAE. Saya coba plot hasil mikrosepali dokter. Ada advice dokter? Saya kurang juga.
Iya. Berapa minggu? 30 lahirnya prematur 30 minggu dokter, sekarang usia kronologisnya 7 bulan. Iya, iya. Hmm. 32 minggu tapi nggak disebut berat badan lahir ya. Enggak dokter, enggak disebutkan dokter, cuma dibilang lahir prematur 30 minggu dokter. Ya, terima kasih. Jadi secara umum semakin rendah usia kehamilan saat dilahirkan tentu semakin berisiko. Artinya bayi ini belum cukup siap untuk hidup di luar dengan mandiri organ-organnya, terutama paru ya. Kalau pada prematur itu concern paling utama itu di paru, ketidaksiapan paru untuk bekerja secara optimal. Nah, saya lupa jelaskan tadi bahwa ini pertanyaan bagus. Pada bayi prematur, masalah jantung bawaan yang sering itu PDA ya. Paling concernnya itu PDA, patent ductus arteriosus yang gagal menutup. Jadi pada bayi prematur dia nggak nutup. Kalau ukurannya cukup besar ini bikin masalah. Anaknya jadi gagal tumbuh, jadi sesak. Sudahlah dia ada masalah paru, ditambah lagi masalah jantung. Nah, juga masalah pada bayi prematur ini cukup banyak. Kadang-kala dia dalam rawatan itu mengalami kejang. Ya, cukup sering ini bayi prematur mengalami kejang. Nah, apakah ada sesuatu di kepalanya, di otaknya, sehingga menimbulkan mikrosefali? Ataukah memang ada sesuatu sejak di dalam? Ya, sejak di dalam kandungan. Sehingga memang tidak berkembang hampir semua organnya, misalnya otak ya. Contoh adalah misalnya rubella. Rubella ini adalah sindrom yang salah satu otak yang diserang adalah otak. Jadi otaknya tidak tumbuh sempurna sehingga ukuran kepalanya juga ikut kecil. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana bayi 7 bulan ini, tapi mestinya memang kalau memang merasa ini ada gangguan pertumbuhan, mesti dilakukan pemeriksaan lengkap ke beberapa konsultan terkait. Saya kira begitu. Jadi intinya memang harus ada kolaborasi ya dok, beberapa konsultan untuk masalah seperti itu ya dokter ya. Karena bukan hanya satu sisi hanya masalah jantung, tapi bermasalah otak dan tumbuh kembang juga mungkin ya dokter ya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Fatimah Nasution 29.fn. Selamat pagi dokter, apakah ada hubungan ya dengan anak yang jika menangis keluar suara yang lama? Apakah ada hubungannya dengan kelainan jantung umur 3 tahun dokter? Ya, terima kasih. Saya cukup sering dirujuk dengan pasien seperti ini. Nah, biasanya yang ngerujuk ini dokter saraf anak, dokter umum, atau dokter anak umum. Orang tua akan mengeluhkan, anak saya ini kalau nangis lama kemudian biru. Ya. Di luar itu dia tidak biru. Nah, ini hampir pasti bukan jantung bawaan. Kita sebut biasanya namanya BHS, breath holding spell. Jadi, anaknya karena nahan napas, karena nangis lama, kandungan oksigennya kurang di darah, ya, biru dia. Bahkan bisa seperti agak kejang bawaannya. Jadi dia nangis sekenceng-kencengnya. Nah, ini biasanya anaknya cenderung temper tantrum. Suka nangis, suka maksain apa-apa, nangisnya kenceng-kenceng terus biru. Diam biru. Nah, ini kadar oksigen di darahnya sudah kurang nih. Nah, biasanya dirujuk ke kita periksa jantungnya semua normal aja. Nah, yang perlu kita apakan adalah segera hentikan nangisnya. Gimana caranya lah dihentikan nangisnya. Dan biasanya ini nanti hilang sendirinya sih biasanya. Breath holding spell. Ya, sering ini saya dapat rujukan seperti ini. Sering ya dokter ya. Banyak kasus ya dok, datang dirujuk dengan seperti itu ya dokter ya dok. Iya. Jadi ini dokter kayak masih banyak. Belum tentu kelainan jantung bawaan ya. Dokter, ini juga ada pertanyaan dokter dari Evi Triana Sihite. Halo dokter, apakah ada tindakan pada janin usia 26 minggu yang didana suspek VSD? Mungkin ini berupa opsin ya dokter ya, untuk veta maternal ya dokter? Ya, kalau dia VSD pada ketahuan umur 26 minggu, biasanya tidak ada tindakan apa-apa. Sebab VSD, ya saya nggak tahu ukurannya ya. VSD biasanya bukan suatu yang kritikal.
ya PSD tidak dari awal-awal perlu dilakukan tindakan, apalagi tindakan dalam janin. Tapi ada beberapa kelainan PJB tertentu yang sangat kompleks, ya, harus cepat ditangani, dan itu sudah mulai, kalau di luar negeri sudah ditangani sejak dalam kandungan. Contoh, kasus-kasus yang kita sebut dengan pulmonal atresia, katup atau pembuluh yang membawa darah kotor ke parunya nggak tumbuh, sudah dideteksi waktu fetal echo, waktu umur 20 minggu atau 26 minggu. Nah, ini mau diapain? Kalau di luar negeri, mereka sudah punya teknologinya, itu yang sumbat dibuka. Dibuka sejak dalam kandungan. Bayangin kesulitannya itu, menembus dinding perut ibu, dicari sampai ke jantung, sampai ke janinnya, ke jantung janin, cari lagi pembuluhnya, dibuka. Tapi itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan dengan teknik tertentu yang rumit. Setahu saya, kalau di Indonesia kita belum sampai ke situ, hanya deteksi, kemudian kita siapkan tempatnya, nanti kalau lahir bisa langsung ditangani. Misalnya Langsung untuk kita anjurkan untuk lahirannya di Jakarta misalnya, supaya bisa langsung ke Harapan Kita atau ke Cipto. Karena kalau yang rumit-rumit biasanya di Medan dulu. Dirujuk juga ya dok ke Jakarta untuk yang pasien lebih seperti itu dokter ya. Ya. Oke, dokter. Tapi ini mungkin bukan VSD ya, kalau VSD tidak perlu diapakan. Oh, berarti kalau itu diagnosanya berarti berbeda dengan VSD dokter ya dok, gitu ya dok. Oke, dokter, ini mungkin juga ada pertanyaan yang berhubungan sama VSD ya dokter. Ini ada dari Hardi Yanti Desi. Dok, anak saya pasien dokter, Afrisal VSD sebesar 2,2 mili. Apakah bisa menutup sendiri dok usia bayi 15 hari dokter? Iya, dia semakin kecil, jadi tidak hanya ukuran sebenarnya, tapi dilihat juga posisi lubang di mana. Itu tentu dari pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi. Kalau dari ukuran kita ambil 2,2, ini masih sangat mungkin nutup. Jadi lubang kecil biasanya tidak bergejala. Ya, lubang kecil itu 2,2 itu kecil, untuk PSD kecil, dan biasanya gejalanya minimal, jadi dia bisa tumbuh, bisa, kalau memang hanya PSD. Nah, apakah perlu tindakan awal-awal? Biasanya tidak perlu. Masih mungkin nutup sendiri kalau dia posisinya jenis PSD ini ada beberapa, ya. Contohnya perimembranous. Nah, ini mungkin nutup sendiri. Kemudian muskular, ini mungkin nutup sendiri. Tapi kalau jenisnya DCSA, lubangnya dekat kali dengan 2 pintu katup, ini biasanya nggak nutup. Jadi tergantung juga, selain ukuran, posisi lubang sendiri, secara anatomis, di mana posisi lubangnya. Ya. Nah, yang paling penting bagi orang awam adalah ibu-ibu melihat tumbuh kembang anaknya, seperti yang saya sebutkan tadi, beratnya 15 hari belum bisa jadi ukuran, sebab bayi sehat pun dalam seminggu 10 hari pertama dia menurun 10% kan memang berat badannya sebagai adaptasi kehidupan di luar janin. Nah, nanti lihat sebulan berapa beratnya, apakah optimal atau tidak, ya. Jadi dari segi ukuran masih mungkin menutup, tapi dari segi posisi, di mana posisinya, jenis PSD-nya, nah itu kita lihat dulu. Berarti sebenarnya mungkin kali dok, mungkin saran sama yang tadi yang bertanya atas Hardi Yanti, mungkin pemeriksaan ulang lebih baik ya dok. Apakah memang harus kontrol ulang ke dokter, ataukah memang harus eko kembali? Mungkin jauh lebih baik ya dok untuk memeriksakan ulang, ataukah memang kita hanya menunggu dari perkembangan aja dok? Gimana dokter? Biasanya kalau di Stella Maris saya ada panggilan konsul dari NICU, kamar bayi, atau ruangan, ya khusus untuk bayi ini sering kita dapati kebocoran, tapi memang ini masih terkait adaptasi, ya, umurnya. Jadi 1-2 hari mungkin ada PDA, PFO, ya, persistent trauma of failure. Ini masih cukup wajar, dan biasanya saya minta ulang umur 1 bulan. Umur 1 bulan diulang, datang lagi. Nah, PFO, persistent trauma of failure, sekitar 90% dari pengalaman kami, kalau diulang 1 bulan biasanya sudah tutup.
Ya, nah bukan PSD. PSD ini biasanya perlu waktu kalau penutup. Nah, biasanya saya minta diulang lagi tergantung kondisi, tapi umumnya 3 sampai 6 bulan sekali diikut. Tergantung kondisi juga. Kalau yang terlalu sederhana mungkin setahun sekali. Ya. Intinya kalau memang ada keluhan, boleh kontrol kembali ke dokter ya, Dok? Ya. Karena kan penanganan ini juga tidak bisa bilang sekali selesai, dokter. Mungkin butuh proses ya, Dok? Ya, saya sebenarnya begini, untuk semua kasus ya di Stella, terutama yang banyak kasus-kasus seperti ini, saya tetap memberikan HP saya, WA saya, biasanya 24 jam nggak pernah mati HP saya. Jadi kalau Siap ada ditelepon, keluhan-keluhan, konsultasi atau apapun, saya sangat terbuka. Tapi jelaskan di situ hasil ekonya apa, jenisnya apa, saya lupa. Jadi di foto ekonya itu hasilnya kirimkan ke saya, Dok, anak saya sekarang begini-begini, gimana, apa yang mau saya buat. Tidak harus sih datang ke rumah sakit, sebab beberapa persoalan mungkin salah paham atau apa saja ya. Jadi tinggal komunikasi sudah sangat mudah ya. Canggih, Dok. Bisa video call, bisa WA, bisa apa ya. Jadi begitu. Oke, dokter, kayaknya memang waktu yang harus memisahkan kita di pagi hari ini, karena saya rasa dokter juga masih banyak yang mau diberitahukan kepada para moms and dad sekalian. Mungkin dok, sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan yang boleh dokter jelaskan untuk deteksi dini masalah penyakit jantung bawaan pada anak pada pagi hari ini, dokter. Boleh, dokter? Iya. Jadi bagi ibu-ibu, orang tua semua, tentu acara ini bukan mau menakut-nakuti bahwa semua kehamilan harus di WSG, tidak. Semua ada indikasinya. Yang penting adalah kita cepat menyadari kalau ada sesuatu. Ini saya ini nampaknya beda nih sama kakak. Cepat sadari, jangan pura-pura menutup diri. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Yang kita takuti keadaan kasep, sudah tidak bisa ditangani misalnya ya. Nah itu satu. Jadi fetal echo indikasinya jelas. Tidak semua harus fetal echo karena parno. Oh saya periksa aja lah cari aman. Enggak juga ya. Ada indikasinya. Kemudian di ruang bersalin selalu terbuka, tanya kondisi anaknya hari per hari. Hari ini anak saya gimana? Oksimetrinya gimana hasilnya? Boleh ditanyakan. Orang tua boleh tanyakan itu. Nah, kalau ada saran dari tenaga kesehatannya, dokter umum, dokter anak untuk pemeriksaan lanjutan, nah sebaiknya jangan terus menolak, ya, jangan terus menolak. Nah, pikirkan kebaikan yang mau diperoleh untuk anaknya, ya, untuk bayi dan anaknya. Jadi, gejala-gejala klinisnya kalau sudah sempat pulang ke rumah, gejala klinisnya bisa dilihat. Berat badan susah naik, minum tidak bisa banyak, ada biru ya, kemudian napas tersengal-sengal, dahi berkeringat. Ini salah satu beberapa tanda adanya masalah di jantung, mau biru mau nggak biru, nanti urusannya di pemeriksaan selanjutnya. Yang penting kita aware, juga tenaga kesehatannya aware. Kalau orang tuanya sudah aware, masa tenaga kesehatannya menihilkan? Tentu ini aneh, kita yang belajar kesehatan malah menihilkan orang awam yang curiga. Ini tidak boleh. Tidak boleh, dan ini sering terjadi. Di pengalaman saya ini, ibu itu agak kesal kan bahwa saya sudah bilang ke dokternya, ke dokter anaknya, ini anak saya kok gini, tapi selalu dibilang nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu mudah tidak apa-apa. Jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana kita lakukan pemeriksaan daripada kita kehilangan kasus karena kecuaian, keabaian kita. Ya, nah ini juga tidak baik bagi kita dan bisa berbuntut hukum. Saya kira seperti itu, ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan jantung anak yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita pada pagi hari ini. Saya rasa para moms and dad sekalian juga sudah mendapatkan banyak ilmu yang bisa mungkin menjadi tambahan untuk para moms and dad sekalian untuk bisa bersikap jikalau ada masalah terhadap anak-anak kita. Oke, dokter, boleh mungkin satu ada pertanyaan? Ya dok? Kalau boleh,
Dibagikan WA saya. Nomor saya cuma satu. Nomor Ya, saya dokter. dibagikan ke grup ini 0812 6291 0055. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang catat 0812 6291 0055. Saya di Stella Maris. Biasanya terus ada sih. Biasanya terus ada walaupun Selalu ada. kami cuma Sabtu, tapi di hari-hari lain saya juga bisa ada. Bisa WA, jangan segan. Bisa WA, bisa telepon, diskusi atau apa. Jadi saya selalu terbuka. Oh. Baik dokter, mungkin sekali lagi saya memperjelas ya dokter. Dokter berarti berpraktek di Stella di Selasa, Rabu, Kamis ya dokter? Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu dokter. Mungkin di jamnya boleh tahu dokter? Jam 18 sampai 21. Jam 18 sampai 21. Atau mungkin para moms and dad sekalian, nanti kita akan share untuk masalah dari dokter sudah mencapai nomor WhatsApp dokter. Nanti ada yang mau berkonsultasi atau mau bertelepon boleh, atau mungkin pasien-pasien dokter ya dok yang sudah lama tidak mau menghubungi dokter juga boleh, atau nanti kita akan atur appointment-nya untuk berjumpa sama dokter di Stella untuk berikutnya untuk konsultasinya. Seperti itu ya dokter ya dok. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan anak atas waktunya. Oke, kepada Moms and Dad juga terima kasih sudah mau bergabung bersama kita di pagi hari ini. Semoga bincang-bincang kita ini berguna dan bisa mendapatkan manfaat. Oke, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa berikutnya. Bye.